A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan modeling 3D pembuatan desain rumah menggunakan SketchUp dan rendering menggunakan Lumion. Dan di part kedua ini kita lebih fokus kepada editing material dan rendering di Lumion 10. Nah, ini kita buka dulu. Kita ambil filenya SketchUp yang sudah kita buat kemarin. Kita insert di program Lumion ini. Dan ketika sudah masuk, seperti ini tampilannya. Lalu kita setting buat frame-nya. Kita membuat di sini di frame ini kita bisa membuat beberapa scene ya. Scene dari foto atau bisa kita taruh di situ beberapa sudut pandang dari fotonya. Kita save dulu ya supaya nggak hilang karena sering mati lampu. Nah, ini kita mulai mengedit materialnya. Yang tadinya masih standar harus kita rubah semuanya jadi sesuai dengan material yang sesungguhnya atau material yang realistik. Seperti kaca, itu kita rubah menjadi material kaca yang disitu ada sifat reflektifnya, ada sifat tembus pandangnya gitu ya. Kemudian di bagian mobil ini ada bagian chrome-nya seperti apa, bisa kita ganti. Nah, kemarin yang saya bilang di video sebelumnya itu akan pentingnya membuat penamaan dari setiap segmen yang kita buat, baik itu beda warna, beda bentuk, kita kasih nama sendiri-sendiri. Nah, disinilah fungsinya teman-teman. Kita merubah itu akan berubah secara serentak, itu nama-nama yang sama. Kalau material kaca mobil gitu ya, kaca mobil, kalau nama kacanya itu beda antara mobil satu dengan mobil yang lain, yaitu pastinya sendiri-sendiri. Kayak ini nih di mobil Nissan Juke misalnya, material kacanya ya karena judulnya beda dengan kaca Kijang Innova, yaitu yang berubah hanya yang di Nissan Juke saja. Kemudian ban gitu ya. Nah, kalau ban ini itu sama dengan ban yang lain, jadi dia otomatis berubah. Yang ada di mobil Nissan Juke dengan di Kijang Innova, untuk bannya itu berubah sekaligus karena nama materialnya sama. Ini setting lampu DRL, daytime running light, lampu menyala siang-siang. Nah, ini kita setting semua nih supaya lebih realistis. Lampu rem kita setting jadi berwarna merah, lampu mundur gitu ya, atau lampu sein. Kemudian knalpot kalau ada kita rubah juga mau jadi warna chrome misalnya. Kemudian yang di mobil sebelahnya tuh, situ ada Honda Jazz. Kacanya kita klik, kita rubah menjadi kaca yang reflektif. Kemudian kaca lampunya kita rubah juga,
Kemudian ada cladding hitam, kita rubah, kita atur reflektifnya, kita atur chrome-nya gitu ya. Kemudian body samping, body depan, body atap, kita rubah setting supaya menjadi realistis. Nah, ini misalkan yang tadinya kita mau bikin lampu DRL tadi, lampu menyala siang-siang, kita setting juga di sana. Ini kita klik projector headlamp. Nah, akan jadi itu. Jadi ada seperti lampunya, lampu sein kalau memang ada. Kemudian velgnya mau kita mau bikin dop atau reflektif. Kemudian piringan cakram, rem, lampu rem belakang kacanya kita rubah misalnya. Kalau sudah ya selesai untuk satu bagian, kita setting bagian yang lain, bodinya kita rubah lagi jadi lebih realistis, ada reflektifnya, kacanya kita rubah, bagian plastiknya kita rubah juga jadi sedikit glossy. Kemudian yang ada chrome-nya kita rubah juga, yang ada mode materi-materi lain juga kita rubah. Sehingga nanti dia ketika di render akan lebih realistik. Kayak gitu kira-kira. Mana lagi yang belum? Lampu belakang misalnya nih, kita rubah. Tuh kan, kalau dia sama namanya akan otomatis berubah. Ini kita atur scene-nya ya. Kita atur juga bentuk langit seperti apa, sky namanya. Nah, ini kita mulai nih di bangunannya sendiri. Sini ada kusen, ada kaca. Nah, ini kan kalau belum di setting seperti itu modelnya, hanya warna saja. Ketika di setting akan berubah jadi kaca, jadi clear kan, ada warna clearnya, ada reflektifnya. Kemudian lampu, box lampu, kemudian ada kerum-kerumannya dikit, kemudian ada cahayanya yang di tengah. Nah, itu kita atur caranya seperti itu. Ini juga ada kerum-keruman di situ, lampu downlight, cahayanya kita atur, keterangannya bisa diatur, kecerahannya, enteng, kita atur reflektifnya, glossy-nya, rumput juga kita rubah, mau modelnya seperti apa, mau tipis apa mau gondrong, bebas. Ini juga batu alamnya kalau kita rubah supaya lebih realistis. Ini kita rubah juga jadi konkret atau beton.
banyak yang ada di sini. Carportnya juga kalau kita merubah bisa. Kita lihat bagian dalam. Nah, ini juga setting cahaya di plafon drop ceilingnya, ada ambient light. Kita atur nyalanya seberapa terang. Sini material kitchen set juga bisa kita atur, tingkat glossy-nya, reflektifnya, ada chrome-nya, kita atur satu persatu. Jadi harus sabar ya, harus satu persatu agar hasil renderannya nanti bisa lebih realistis. Box lampu gantung, kemudian kitchen set bagian bawah, situ ada lampunya juga, lampu ambient light. Jadi supaya kalau masak di remang-remang suasana malam itu bisa kelihatan. Kita menyalakan lampu ambient lightnya. Harus sering-sering save ya kalau di sini. Sering mati lampu. Kita setting ambient light. Ada di Lumion ini, kalau bisa itu sudah fix semua bentuknya, kemudian nama-namanya, sehingga kita tidak repot untuk mengubah lagi di SketchUp-nya nanti, sehingga akan mempercepat kerja kita di saat rendering, nggak lama-lama untuk ngubah-ngubah lagi, ngedit lagi gitu ya. Karena ini mainnya nanti udah dua software nih harus terbuka kalau sudah kita mengedit. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi kalau di Lumion ini dia hanya khusus software untuk editing dan rendering. Untuk menambahkan bisa, asalkan ada di library Lumion itu sendiri. Kayak misalkan kursi, kemudian meja, kemudian lampu, kemudian kendaraan,
kemudian orang gitu ya, itu bisa kita ambil dari library Lumio-nya itu sendiri. Cuma memang tidak terlalu lengkap-lengkap banget gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak ada di sana, kita bisa ambil dari SketchUp. Cuma ya tadi kita harus sejak awal kita ambil dari SketchUp-nya. Di sini saya ingin hanya menunjukkan aja kalau untuk melengkapi bagian-bagian yang ada di dalam ruangan ini, mengambilnya seperti ini. Jadi kita mau ngambil bentuk yang mana, model yang mana, sebenarnya lumayan banyak juga ya. Cuma memang kadang-kadang ada hal yang tidak ada di sana gitu. Sini mau model kursinya seperti apa, kemudian model lampu, atau ada pernak-pernik untuk mainan anak-anak, ada pernak-pernik yang berhubungan sama perkantoran gitu ya, itu ada di situ. Tinggal kita setting aja mau naruhnya di mana. Nah, di sini juga bisa kita atur posisinya, geser dalam apakah keluar. Cuma yang harus diperhatikan adalah sistem navigasinya, jangan sampai salah. Itu yang ada di sebelah kiri bawah tuh, yang kotak biru itu. Jadi caranya navigasinya tuh ada yang ke kiri kanan, ada yang ke atas bawah, ada yang kemana saja gitu ya. Itu ada icon-iconnya tuh yang bisa kita lihat ya. Nanti teman-teman explore sendiri aja untuk fungsi dan kegunaannya itu, karena kalau diterangkan semua mungkin durasinya nggak akan cukup, alias kebanyakan. Ini aja udah video ini sekitar 45 menitan, itu pun sudah diedit, sudah dipercepat ya. Speednya itu ada yang dipercepat 2,5 kali, ada yang dipercepat 3 kali. Sebenarnya ini aslinya video ini lebih dari 1 jam, hampir 2 jam. Kayaknya ada yang dipercepat sehingga untuk memperkecil durasi, biar tidak menghabiskan kuota dari kalian semua. Nah, ini posisi untuk kamar mandi. Dari library-nya bisa kita lihat tuh, ada bathtub, ada keran, ada kloset gitu ya. Cuma memang tidak terlalu banyak gitu. Tinggal kita sesuaikan aja bentuk dan posisinya. Nanti di video yang lain insya Allah nanti kita akan bikin ya bagaimana mengedit caranya kalau di Lumion itu tidak ada, lalu kita ingin menambahkan dari luar library Lumion itu sendiri, dan bagaimana hubungannya dengan SketchUp. Nanti kita akan buatkan juga, mudah-mudahan ya di lain waktu. Makanya jangan lupa di subscribe dulu teman-teman channel ini biar tambah semangat bikinnya, sehingga kita bisa lebih banyak lagi saling sharing. Ini ada library kayak seperti meja ya, dan ada rak-rak buku, rak-rak lemari pakaian.
Dan ini juga bisa kita skala ya, kalau dia kegedean bisa kita skala ya, kita perkecil atau perbesar sesuai dengan ukuran atau kewajaran dari materialnya itu sendiri. Ini hanya contoh aja kita menaruh barang-barang yang ada di kamar seperti tempat tidur, kemudian lemari pakaian. Jadi posisinya bisa kita tempatkan di posisi yang pas gitu ya. Ini bentuk kasur dan ukurannya, kemudian kita naruh lemari pakaiannya ada di mana, sehingga nanti bisa jadi patokan juga kalau nanti teman-teman bikin modeling dari rumah itu kira-kira minimal dari ukuran kamar tidur itu berapa gitu, bisa kira-kira nantinya untuk pengalaman teman-teman dalam mendesain seterusnya nanti. Ini kira-kira posisi lemari pakaian ada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu untuk naruh part-part yang ada di ruangan-ruangan dari bangunan ini. Misalkan kita mau ngasih lukisan gitu ya di dinding supaya nggak polos-polos banget gitu ya. Nah, kita atur rotasinya itu ke arah mana. Nah, itu berarti kayak gitu kira-kira. Nggak rumit kan? Ini kayak kita main game aja sih sebetulnya. Kayak kita main game. Yang susah itu yang agak lumayan lumayan ribet saat modeling di SketchUp-nya. Kayak misalkan membuat modeling genteng yang kemarin teman-teman sudah lihat di part 1 ya. Itu kebetulan gentengnya sudah saya buat duluan, jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama di videonya. Dan itu pun harus diedit juga ketika ada potongan sudut. Di situ ada talang gitu ya, talang jurai dalam, itu harus dipotong kan gentengnya. Nah, itu bagaimana cara motongnya, itu ada di SketchUp caranya. Jadi memang agak rumit di pembuatan modelingnya. Kalau di sini di Lumion itu mungkin hanya perlu jam terbang saja untuk bisa kita memainkan di Lumion ini, karena tinggal taruh, tinggal klik-klik gitu ya, sama kekuatan komputernya yang harus diperhatikan. Jadi semakin realistik foto yang akan kita buat atau video yang akan kita buat itu membutuhkan komputer yang tangguh pula. Jadi bukan komputer yang kentang gitu ya, kalau kata teman-teman di netizen namanya komputer kentang, yang bentar-bentar langsung close, bentar-bentar hang gitu ya, karena nggak kuat untuk memainkan program yang berat-berat seperti ini. Minimal komputernya ya seminimal-minimalnya itu i5. Kalau untuk yang prosesornya, tapi yang harus diperkuat juga adalah VGA-nya juga sama RAM-nya. VGA itu minimal kalau program Lumion atau program 3D lainnya paling enggak harus
yang berkepala belakang 60 minimal. Jadi misalkan 1060, kemudian 1660 gitu ya. Nah itu baru kita bisa sedikit enak menjalankan program Lumion atau program 3D animasi yang lainnya. Syukur-syukur kalau kepalanya itu kepala 80 atau kepala 90, kayak misalkan 1080, kemudian 2080, atau yang terbaru itu ada yang paling powerful yang kepala 90, 1090 atau 2090 gitu ya. Nah itu yang sangat powerful. Mungkin kalau ngerender video pun hanya hitungan menit ya, tidak sampai berjam-jam. Nah kalau saya kebetulan VGA nya hanya kepala 1050 Ti, makanya kalau untuk merender video yang durasinya itu hanya 6 detik saja, itu bisa 2 jam kurang lebih. Atau mau bikin video yang durasinya 15 detik sampai 20 detik, itu bisa 17 jam teman-teman, saudara-saudara. Renderingnya itu bisa 17-15 jam hanya untuk video animasi yang berdurasi 20 menit, 20 detikan saja. Makanya kalau V desain untuk animasi itu biasanya kan hitungannya per detik gitu. Iklan dikit ya. Jadi hitungannya per detik itu dikali berapa ratus ribu gitu misalnya, atau berapa puluh ribu. Karena ya itu tadi membutuhkan memang dari sisi komputernya juga harus yang powerful, sehingga dalam renderingnya juga tidak lama seperti itu. Kadang-kadang sudah merender lama gitu ya, yang durasinya 17 jam ini sudah berlangsung 16 jam, tinggal 1 jam lagi nih, kita udah tinggal semalaman, udah kita tinggal tidur, pagi-pagi udah kita tinggal ke pasar, udah kita tinggal ke sekolah misalkan gitu ya, tengah hari pulang-pulang ke rumah tinggal 1 jam lagi, tiba-tiba mati lampu. Gimana enggak dongkol kan, hilang dah tuh semua kerjaan. Butuh komputer yang powerful supaya ngerendernya cepat. Jadi spek minimal dari Lumion 10 itu sebetulnya yang kepala 60 teman-teman. Itu bisa dilihat di websitenya Lumion, minimal yang 1660 untuk bisa menjalankan Lumion 10, itu yang minimal banget. Kalau yang di bawah itu ya terima nasib aja, akan lama ngerendernya. Kalau ngerender foto sih mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin hanya hitungan menit, entah 2 menit, 3 menit gitu, 4 menit. Yang lama itu adalah merender video. Bisa jadi komputernya itu ngehang, tidak bisa jalan sama sekali kalau ngerender video yang durasinya agak panjang. Nggak panjang sih, hanya hitungan detik aja, paling 20 detik gitu ya, itu bisa 17 jam, bayangin. Nah ini kita buat ini aja, buat pemanis ya, supaya manis. Kita bikin pohon-pohon, ya ini suka-suka teman-teman aja lah kalau bikin pohon-pohon ini, yang gimana bagusnya saja. Semakin banyak menggunakan pohon ya semakin memperbesar
filenya itu sendiri, dan resikonya nanti akan semakin lama untuk merender. Ini udah kayak di hutan aja ya, banyak pohon. Di rumah posisinya ada di tengah hutan, tengah-tengah pepohonan yang rimbun. Dari atas kira-kira bentuknya gitu ya. Nah, ini kita bikin scene satunya dulu, kita kunci dulu teman-teman, posisinya gimana, ketinggiannya bagaimana, kita kunci dulu di kolom foto ini, scene, biasa bahasanya scene 1, scene 2 gitu ya. Ini scene 1 kita setting mau bentuk langitnya seperti apa, kemudian posisi mataharinya ada di sebelah mana gitu ya, kita atur di situ. Brightness-nya juga kita atur. Nah, kelebihan dari Lumion 10 ini itu ada di tombol sebelah kiri itu nanti. Nah, itu kita bisa preview ketika sudah di render akan seperti apa gitu. Nah, ini kan posisinya belum di render tuh, jadi masih seperti itu. Jadi sebelum kita merender beneran, merender foto beneran, kita bisa preview dulu. Nah, tinggal klik itu tuh sebelah kiri bawah. Nah, seperti itu jadinya. Kalau sudah oke kira-kira, baru kita render beneran. Kalau belum ya kita edit lagi. Misalkan ini edit cahaya matahari, posisinya ada di sebelah mana, arah mata angin, atau mataharinya nanti bisa datang dari muka rumah kita atau dari samping, itu bisa kita atur. Nah, ini kita pakai blue sky, ini yang cloud, ini yang sunset. Coba kita sunset, kita preview, bagus nggak kita sunset. Posisi mataharinya geser ke arah kanan, preview lagi. Nah, jadi lumayan keren. Save dulu, harus sering-sering save, takut mati lampu nanti. Kalau nggak mati lampu ya nanti nge-close sendiri gara-gara komputernya tidak. Nah, ini kita render dulu nih, kita print, kita masukin folder yang sudah kita pilih, kita kasih nama, kita save. Nah, ini proses render mulai, render foto. Tunggu, nanti ada kelihatan kita bisa merendernya berapa cepat. Nah, itu sebelah kanan tuh, sebelah kanan bawah itu kelihatan kita butuh merendernya berapa lama. Nah, ini 6 menitan ya. Ini saya percepat videonya, 6 menit berapa detik untuk ngerender satu foto ini berukuran. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita bikin scene 2 nya, kita review kurang lebih seperti itu. Kita kunci, kita dekatkan ya, sampai posisinya betul-betul bagus sudut arah pandangnya. Nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri lah, kira-kira bentuk sudut pandangnya itu yang bagus seperti apa. Yang penting tinggal geser-geser saja di sini mah.
geser kiri kanan, maju mundur gitu. Udah, sudah. Nanti kita kunci lagi supaya nggak berubah. Kuncinya tuh ada di atas sebelah kiri dari scene yang kita buat itu tuh. Ketinggian bisa kita atur atas atau bawah, kurang atas atau kurang bawah. Sebenarnya kalau sudut pandang mata orang itu kan sekitar 160 ya, tinggal disesuaikan saja. Oke lah, sudah pas. Kita render. Tiga menitan, hampir 4 menit untuk rendering foto di scene kedua ini. Kalau komputer teman-teman semakin bagus, semakin tinggi speknya, ya mungkin hanya hitungan detik aja nih kalau ngerender foto doang mah. Ya, kadang gregetan juga sih, lama banget. Udah jalan, sudah selesai. Ya demikianlah render dari modeling yang sudah kita buat dengan menggunakan Lumion, rendering foto 3 dimensi. Seperti ini caranya sampai hasilnya seperti ini. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.